Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-12 dengan tema pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter ataupun juga dari para medis. P3K dimaksudkan memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan. Kemudian P3K diberikan untuk menyelamatkan nyawa korban, kemudian meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Kemudian yang keempat, mempertahankan daya tahan korban, dan yang terakhir mencarikan pertolongan lebih lanjut. Peraturan perundangan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 3 tentang syarat keselamatan kerja untuk memberikan P3K. Pasal 9 ayat 3 kewajiban membina tenaga kerja dalam pemberian P3K. Kemudian peraturan yang lainnya Permenaker Trans Nomor 3 Tahun 82. Pasal 2 tentang tugas pokok P3K, pelaksanaan P3K, dan pendidikan petugas P3K. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 69 Pasal 19, setiap badan, lembaga atau dinas pemberi jasa atau bagiannya yang tunduk kepada konvensi ini dengan memperhatikan besarnya dan kemungkinan bahaya harus menyediakan apotek atau pos P3K sendiri. Kemudian memelihara apotek atau pos P3K bersama-sama dengan badan, lembaga ataupun kantor pemberi jasa atau bagiannya. Kemudian mempunyai satu atau lebih lemari kotak ataupun perlengkapan P3K. Kemudian prinsip di dalam penolongan P3K: bersikap tenang, tidak panik, gunakan mata dengan jeli untuk melihat kondisi dan melakukan satu tindakan. Yang ketiga, perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan atau ada pendarahan, luka, mungkin patah tulang juga, atau dia merasa kesakitan. Pemberian pertolongan menilai situasi. Di antaranya adalah menilai situasi, yaitu mengenali bahaya diri sendiri dan orang lain. Jadi sebelum kita menolong orang lain, pastikan kita aman. Kemudian orang yang akan kita tolong juga aman. Kemudian memperhatikan sumber bahaya, memperhatikan jenis pertolongan, memperhatikan adanya bahaya-bahaya susulan. Kemudian berikutnya mengamankan tempat kejadian, memperhatikan penyebab kecelakaan, utamakan keselamatan diri sendiri. Jadi tidak hanya sekedar niatan baik, tetapi harus dipastikan kita yang memberikan pertolongan juga aman. Singkirkan sumber bahaya yang ada, misalkan adanya aliran listrik. Hilangkan faktor bahaya, misalkan dengan menghidupkan exhaust ventilasi. Kemudian singkirkan korban dengan cara yang aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri. Kemudian dalam memberikan pertolongan, menilai kondisi korban dan tentukan status korban dan prioritas tindakan. Periksa kesadaran, nafas, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Berikan pertolongan sesuai dengan status korban. Baringkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuh. Bila ada tanda henti nafas dan jantung, maka berikan resusitasi pada jantung. Jadi pasien ditidurkan, kemudian pada dadanya diberikan resusitasi dengan menekan pemumpaan, sehingga diharapkan nanti korban akan bernafas kembali. Selimuti korban, bila luka ringan obati seperlunya, bila luka berat carikan pertolongan ke rumah sakit. Kemudian berikutnya gangguan. Gangguan secara umum bisa berupa gangguan pernafasan, misalkan sumbatan jalan nafas ataupun menghisap asap atau gas yang beracun.
Kemudian gangguan kesadaran bisa karena memarat otak ataupun gegar otak ya, ataupun juga sengatan matahari langsung ataupun juga kekurangan oksigen. Kemudian yang ketiga, gangguan peredaran darah. Perdarahan hebat, luka bakar yang luas, rasa nyeri yang hebat, kekurangan cairan tubuh secara cepat, ataupun keadaan alergi atau tidak tahan obat. Kemudian gangguan lokal. Perdarahan atau luka yang disebabkan karena adanya pembuluh darah terputus ataupun robek. Kemudian patah tulang yang disebabkan karena adanya benturan ataupun pukulan. Kemudian yang ketiga, luka bakar yang disebabkan karena panas kering, kontak dengan aliran listrik, gesekan dari roda yang berputar, asam, ataupun basa kuat. Kemudian petugas P3K. Tempat kerja dengan faktor risiko rendah seperti toko, kantor, perpus, ya, maka jumlah pekerjanya 25 sampai 150, maka jumlah petugasnya adalah 1 untuk setiap 150 orang dan 2 orang petugas P3K untuk 300 orang pekerja. Kemudian tempat kerja dengan faktor risiko tinggi, konstruksi, industri kimia, galangan kapal dan yang lainnya. Bila jumlah pekerja 25 sampai dengan 100, maka jumlah petugas P3K 1 untuk setiap 100 orang atau 2 orang untuk 200 orang. Kemudian jumlah dan jenis kotak P3K. Jumlah pekerja 0 sampai 25, maka jumlah kotak ya, jumlah kotak tiap satu unit kerja, tempat kerja dengan faktor risiko rendah minimal 1 kotak. Kemudian tempat kerja dengan faktor risiko tinggi minimal 1 kotak P3K ya, dengan bentuk 2A. Kodenya jadi apa aja nanti yang ada di dalam kotak itu mengikuti bentuk atau kode 2A. Kemudian jumlah pekerja 26 sampai dengan 50 minimal 1 kotak P3K dengan bentuk 1B. Kemudian untuk faktor risiko yang tinggi 1 kotak dengan bentuk 2B. Kemudian pekerja 51 sampai dengan 100, di sana juga untuk faktor risiko rendah 1 kotak dengan bentuk 1C. Untuk yang faktor risiko tinggi 1 kotak minimalnya dengan bentuk 2C. Nah, apa aja tadi misalkan terkait dengan A, B ataupun C, maka inilah isiannya. Misalkan kasa steril yang terbungkus ya, maka di sana ada 20 untuk kota A untuk 25 pekerja, 40 untuk kota B dengan 50 pekerja, kemudian 40 untuk kota C untuk 100 pekerja, dan begitu seterusnya dengan perban, plester, kapas, dan seterusnya. Maka mengikuti ini adalah jumlah minimal yang mestinya ada di dalam kotak P3K. Demikian juga rincian berikutnya. Kemudian berikutnya pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Fasilitasnya di sana tentu ada kotak P3K. Kemudian kalau ada kotak berarti ada isinya. Kemudian ada buku pedoman singkatnya ya. Kemudian ruang P3K untuk menaruh kotak P3K dan perlengkapan P3K, apakah alat pelindung, alat darurat, alat angkut, dan transportasi. Kemudian personal penanggung jawab, dokter pimpinan P3K, ahli K3, petugas P3K, sertifikasi pelatihan. Jadi tidak cukup hanya dokter, tapi dia punya sertifikasi untuk P3K. Kecelakaan pada masa pendarahan, shock, kemudian terbakar, tersengat listrik, dan keracunan bahan kimia. Kecelakaan pada masa pendarahan yaitu keluarnya darah dari saluran darah kapan saja, di mana saja, dan waktu apa saja. Penghentian pendarahan pada umumnya dilakukan dengan menekan luka berdarah tersebut. Jika pada kasus tertentu pendarahan tidak bisa dihentikan dengan cara ini, maka memanggil tenaga medis. Kemudian pendarahan pada hidung, dudukan korban dengan tenaga dan kepala menunduk. Cegahlah korban memakai
memaksa darah keluar dari hidungnya, ya. Pijit atau mintalah korban memijit cuping hidungnya keras-keras. Jika berdarah tidak berhenti selama 5 sampai dengan 10 menit, usahakan agar mendapat perawatan medis. Kemudian pendarahan karena luka. Minta pertolongan medis, perlihatkan semua luka, tutup dan tekanlah luka dengan tangan atau pencet tepi luka bersama-sama agar menutup. Jika sempat, tutuplah luka dengan sapu tangan ataupun kain yang bersih sebelum ditekan. Penekanan dapat dilakukan dengan memberikan bantalan tipis pada luka, kemudian diikat erat-erat dengan perban. Jika penderita merasakan kesakitan karena ikatan perban terlalu kencang, maka agak sedikit dikendorkan. Jika pendarahan masih berlangsung, beri bantalan dan perban lagi. Bahan yang dipakai untuk menekan pendarahan terbuat dari bahan kayu ataupun logam. Kemudian berikutnya shock adalah gangguan yang disebabkan oleh jumlah darah yang beredar di dalam pembuluh darah sangat sedikit. Gejalanya kesadaran menurun, muka pucat dan berkeringat dingin, sangat gelisah, bibir kering dan merasa sangat haus, nafas tidak teratur, nadi cepat dan sukar diraba. Sebab-sebabnya karena pendarahan cairan tubuh yang keluar, ya, sangat gelisah, bibir kering dan merasa sangat haus, nafas tidak teratur, nadi cepat dan sukar diraba. Pertolongannya, bawa penderita ke tempat yang teduh dengan udara yang segar, longgarkan semua pakaian yang dapat mengganggu nafas, hentikan pendarahan dengan jalan membalut, cegah kemungkinan terjadinya infeksi pada luka. Selimuti penderita agar tidak kedinginan, tetapi harus dijaga jangan sampai berkeringat. Bawa segera ke rumah sakit atau dokter yang terdekat. Kemudian terbakar. Kebakaran adalah kecelakaan yang paling sering terjadi. Setiap orang mungkin pernah mengalami terbakar atau kita melihat akibat kebakaran pada orang lain. Luka bakar dapat berbeda-beda dalam luas permukaan yang terbakar, dari kecil sampai yang besar. Kemudian kebakaran dapat terjadi karena kontak dengan cairan yang panas seperti air panas, minyak ataupun lemak yang panas. Kemudian kontak dengan benda yang panas seperti setrika, panci, ketel, dan yang lainnya. Kemudian kontak dengan api seperti pada suatu alat pembakar atau korek api. Kontak dengan sinar matahari misalkan terlalu lama berjemur. Bisa juga listrik, minum atau zat-zat yang menggigit seperti air raksa, asam cuka yang bisa menimbulkan luka bakar pada lapisan lendir dalam saluran cerna kita. Keseriusan suatu luka bakar dapat dilihat dari derajatnya. Luka bakar dengan derajat pertama, kulit menjadi merah, agak membengkak dan terasa sakit. Kemudian derajat yang kedua, kulit menjadi merah, kulit melepuh dan tempat terkena terasa sakit. Kemudian derajat yang ketiga, kulit jika ada nyala api menjadi putih atau putih kekuning-kuningan dan kering. Bagian yang terkena tak terasa sakit. Pemberian pertolongan pada luka bakar terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya, padamkan api, kemudian mengusahakan mengangkat dengan cepat korban, ya, dari tempat kejadian, matikan api dengan memutus suplai oksigen, ya, karena salah satu kebakaran itu syaratnya harus ada O2. Maka kalau nggak ada O2, maka dengan sendirinya api itu akan mati. Perhatikan keadaan umum penderita. Kemudian pendinginan, membuka pakaian penderita atau korban, merendam dalam air atau air mengalir kurang lebih 20-30 menit. Untuk daerah wajah cukup dikompres. Kemudian mencegah infeksi. Luka ditutup dengan perban yang steril tentunya. Penderita dikerudungi kain putih. Luka jangan diberi zat yang tak larut dalam air seperti mentega, kecap, dan yang lain. Pemberian sedatif atau morfin 10 mg intramolekuler, jadi dimasukkan ke dalam bawah kulit, ya, intramolekuler, diberikan dalam 24 jam sampai
48 ya, sehari sampai 2 hari. Bila luka bakar luas, penderita dikuasakan. Transportasi ke fasilitas yang lebih lengkap sebaiknya dilakukan dalam 1 jam bila memungkinkan, ketat selama perjalanan. Khusus untuk luka bakar, daerah wajah, posisi kepala harus lebih tinggi dari tubuh. Kemudian tersengat listrik. Hampir setiap orang pernah mendapat shock aliran listrik. Contoh yang paling mudah adalah shock kecil karena listrik yang statis, misalnya karena sering menggesek-gesek atau menggosok dengan bahan dari serat buatan lapisan penutup lantai dan suatu benda yang terbuat dari metal. Ini tidak enak untuk sementara waktu, tapi tak menimbulkan kerusakan apa-apa. Kemudian tingkat kerusakan atau luka yang diakibatkan aliran listrik tergantung pada faktor diantaranya jangka waktu terjadinya kontak dengan listrik, kemudian kekuatan daripada listrik itu sendiri, tingkat kelembapan daripada kulit, kemudian jalan yang dilalui listrik dalam melintasi tubuh kita. Pertolongan pertama pada kecelakaan aliran listrik: berdiri di atas suatu alas yang kering. Ya. Lilitkan sesuatu yang kering pada tangan, misalkan kain yang kering. Coba dengan suatu tongkat yang kering atau sepotong kayu untuk melepaskan sumber listrik. Jadi arusnya diputus dulu dengan sesuatu bahan yang kering, karena kalau basah dia bisa sebagai arus konduksi. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, coba untuk memegang ujung baju korban dan menariknya dari sumber listrik. Kemudian keracunan bahan kimia. Suatu bahan atau zat dinyatakan sebagai racun bila zat tersebut menyebabkan efek yang merugikan pada yang menggunakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan diantaranya. Pertama, suatu bahan atau zat termasuk obat dapat dikatakan sebagai racun bila menyebabkan efek yang tidak seharusnya atau efek yang menyimpang, misalkan pemakaian obat yang melebihi dosis. Kedua, suatu bahan atau zat, walaupun secara ilmiah dikategorikan sebagai bahan tersebut di dalam tubuh, belum mencapai batas atau kemampuan manusia untuk mentoleransi. Yang ketiga, kerja obat yang tidak memiliki sangkut paut dengan indikasi obat yang sesungguhnya dianggap sebagai kerja racun. Kemudian mengatasi keracunan. Cara pertolongan pertama ya, terhadap korban yang terkena bahan toksik secara garis besar diantaranya: 1. Bila bahan kimia terhirup, maka bawa korban ke lingkungan yang udaranya bersih ya, dengan udara yang mengalir. Kedua, bila bahan kimia masuk mata, cuci bersih dengan air yang mengalir kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Jangan menggunakan air yang menggenang. Meminumkan korban aktif karbon aktif untuk menurunkan konsentrasi zat kimia dengan cara absorpsi. Meminumkan air untuk pengenceran, meminumkan susu untuk menetralkan dan mengabsorpsi asam ataupun basa kuat dan fenol. Kemudian untuk memperlambat atau mengurangi pemasukan racun, maka dapat diberikan garam. Jika keracunan sudah agak lama, maka korban dibuat muntah untuk mengosongkan lambung. Kemudian segera bawa ke klinik atau dokter. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan di forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.